Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Saya Andra Bani Sagalani, SHMH. Hari ini ingin menjelaskan mengenai negara hukum. Saya selaku dosen hukum, saya ingin menyimpulkan kepada saudara-saudara bahwa konstitusi kita yang selama ini kita ketahui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan kajian dari hukum tata negara. Karena hukum tata negara itu menurut substansinya adalah membicarakan mengenai organ-organ negara, bentuk negara, pengaturan mengenai organ-organ tersebut, lalu kemudian hubungan antara organ-organ tersebut, lalu kemudian apa bentuk negara kita secara konkret, lalu kemudian apa aktivitas sosial yang ada di bentuk negara kita itu, sampai kepada hak asasi manusia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar kita, dari mulai pasal 1 sampai juga pasal 25, itu jelas diatur mengenai bentuk negara dan juga aktivitas organisasi-organisasi negara. Jadi bukan hanya melahirkan organisasi negara, tetapi juga menerangkan mengenai aktivitasnya. Bahwa ada yang belum jelas, dijelaskan dalam undang-undang. Peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Lalu kemudian, dari mulai pasal 26 ke bawah, gitu, itu dijelaskan mengenai hak asasi manusia. Hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia, setiap rakyat, setiap warga negara, juga penduduk yang ada di Indonesia ini, yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Jadi jelas bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kajian studi hukum tata negara. Bagaimana dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Jelas. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menggambarkan, menceritakan sebuah cita-cita dari sistem kenegaraan Indonesia, dari bentuk negara Indonesia, dari organisasi-organisasi negara Indonesia, memiliki cita-cita itu, dan sejarah terbentuknya seperti itu, dan ada ideologi setiap manusia yang ada di negara kita. Jadi jelas Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan studi kajian hukum tata negara. Karena di dalamnya itu mengatur mengenai hukum administrasi negara, yang tadi saya sampaikan, mengenai bentuk negara, sampai kepada lalu lintas organisasi negara, organ-organ negara dari mulai pusat sampai daerah. Lalu kemudian di pusat itu ada lembaga negara apa saja, di daerah ada lembaga daerah apa saja. Gitu. Jadi jelas sekali, itu merupakan studi hukum administrasi negara. Lalu kemudian pasal 25 ke bawah, artinya pasal 26 sampai 34, itu menerangkan tentang HAM, hak asasi manusia. Baru pasal 35 sampai 37-nya kembali lagi kepada kajian hukum tata negara secara luas. Lalu bagaimana dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita yang mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum? Yang dimaksud dengan negara hukum di sini, apakah benar itu mengenai hukum publik atau hukum pidana? Nah, jadi saudara, hukum pidana itu termasuk dalam kajian hak asasi manusia. Dan dalam hak asasi manusia, itu digambarkan dalam pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa mengenai peraturan-peraturan yang merugikan hak daripada manusia itu diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi oleh undang-undang. Jadi apabila saudara mengaitkan bahwa pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, itu kaitannya dengan
sengketa hukum pidana, itu keliru, saudara. Jadi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 kita, negara Indonesia merupakan negara hukum, itu maksudnya negara hukum administrasi negara maksudnya. Jadi negara Indonesia itu berdasarkan negara hukum administratif, gitu. Jadi maksudnya negara kita ini terorganisir dan juga ada penegak-penegak hukum di organisasi-organisasi itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Bukan artinya maksudnya dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 kita itu setiap orang itu apa-apa harus dilaporin ke polisi, bukan. Jadi kita nggak usah banyak berdebat lah sama orang lain yang kira-kira menjelekkan kita, yang kira-kira membuat kita tersinggung dan panas. Kita langsung aja aduin ke polisi. Bukan itu, saudara. Jadi kalau misalnya saudara merasa dirugikan hak asasinya, gitu, maka rujukan saudara adalah kitab undang-undang hukum pidana. Kalau memang ternyata dia melakukan itu di media sosial, undang-undang ITE. Dan undang-undang itu lahir bukan merujuk kepada pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, tetapi merujuk kepada pasal 28I ayat 5 konstitusi kita. Nah, pasal 28 itu menerangkan tentang apa kalau dalam kajian hukum tata negara? Menerangkan tentang hak asasi manusia. HAM. Jadi, studi HAM. Nah, lalu di atas pasal 28 itu, dari pasal 25 sampai ke atas pasal 1, bahkan ke pembukaan Undang-Undang 45, itu kajian ruang lingkup hukum administrasi negara. HAN. Nah, kalau disatukan, makanya konstitusi kita itu, yang merupakan kajian studi dari hak hukum administrasi negara dan juga hak asasi manusia, dia menjadi studi HTN, hukum tata negara. Begitu, saudara ya. Jadi, jangan lagi kita, apabila merasa tidak suka dengan orang lain, ya kan, lalu mempolisikan kita, itu berlandaskan kepada pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Jangan, saudara. Apalagi yang berbicara itu anak hukum. Jadi, alasan mengapa mempolisikan orang, itu karena pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita. Tetapi syukur-syukur, karena memang kita merupakan negara hukum, artinya negara yang terorganisir, dan setiap organisasi negara itu dan lembaga-lembaga negara itu memiliki penegak hukum, artinya memiliki pemimpin, gitu. Karena kan pemimpin sebetulnya memang harus menegakkan hukum, ya kan? Menegakkan hukum, menciptakan hukum, gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kita pun kalau misalnya merasa hak kita ada yang direnggut, itu, apalagi memang yang merenggut hak kita itu adalah negara, gitu. Jangan ngadu ke polisi, atau misalnya yang merenggut hak kita itu sesama manusia juga, jangan langsung ke polisi. Tapi bicara aja dulu, dibicarakan aja dulu kepada negara kalau memang yang merenggut hak kita itu negara. Gitu. Tetapi kalau yang merenggut hak kita itu adalah teman kita sendiri, ya sebisa mungkin kekeluargaan dulu. Dibicarakan aja dulu, karena memang organisasi negara itu, sesama organisasi negara, kalau misalnya mereka tersinggung, tidak saling melaporkan, tetapi saling berdiskusi. Nah, hakikat kita hidup itu harus runut. Kita mulai dari yang paling atas. Ternyata di Undang-Undang Dasar 45 kita yang paling atas ya pembukaan. Jelas itu mengatur Pancasila, yang jelas itu keadilan itulah nomor 1. Dan kedamaian itu nomor 1. Ketentraman, kemakmuran itu nomor 1. Lalu kemudian di pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa ini kedaulatan rakyat negara kita ini. Oh, ternyata memang negara kita merupakan negara demokrasi. Artinya sistem ketatanegaraannya juga hak asasi manusianya harus demokratis. Gitu. Lalu dibilanglah di pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita ini merupakan negara hukum. Nah, maka sebisa mungkin memang organisasi-organisasi negara yang hari ini ada, itu kita tiru cara perjalanan mereka. Mereka kan dalam melakukan kerjasama, apabila ada perselisihan atau apa, mereka melakukan lobby, mereka melakukan diskusi. Begitupun kita sesama manusia. Sebisa mungkin apabila ada permasalahan, kita selesaikan dulu secara
kekeluargaan secara musyawarah. Gitu. Karena memang negara kita ini adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 tadi diisi oleh organisasi-organisasi negara yang dipimpin oleh penegak-penegak hukum negara. Cara-caranya kalau mereka berselisih, bersengketa, itu dengan musyawarah. Makanya lucu juga kalau ada organisasi negara gitu, pemimpinnya malah misalnya disinggung oleh rakyat, tiba-tiba rakyat itu dipenjara atau ditangkap, ya salah juga. Gitu. Karena merujuk ke pasal 1 ayat 2, negara kita adalah kedaulatan rakyat. Jadi memang demokratis ketika ada manusia atau rakyat yang memang pengen melakukan diskusi atau ingin berkomunikasi dengan penegak hukum, pimpinan organisasi negara gitu. Itu nggak masalah. Jangan malah justru organisasi negara menggunakan alasan pasal 28I ayat 5. Kemudian kita malah turun kelas sebagai organisasi negara. Padahal harusnya kita menggunakan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 45, pasal teratas. Gitu. Bahwa segala sesuatu diselesaikanlah secara kekeluargaan. Iya kan? Karena memang negara kita negara yang berkedaulatan rakyat, dan kedua negara kita negara hukum. Negara hukum, jadi ada hukum administratifnya, diatur oleh seperangkat aturan setiap organisasi itu. Tidak boleh dikit-dikit saling memenjarakan, dikit-dikit saling melaporkan, tidak boleh. Tapi dikit-dikit harus apa-apa dimusyawarahkan. Sesuai dengan hukum. Hukum di sini kan luas. Gitu. Apalagi seperti yang tadi sudah saya paparkan, bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah bukan hukum pidana, tapi hukum administrasi negara. Hukum administratif. Diselesaikan secara administratif. Gitu. Jadi apabila ada yang tidak baik, maka selesaikan itu secara administratif dengan baik. Apabila ada yang kurang memuaskan, maka musyawarahkan. Agar kinerja organisasi yang kurang memuaskan itu bisa menjadi lebih baik lagi sehingga memuaskan. Jadi akhirnya hukum hari ini bukan untuk sekedar memberi sanksi kepada orang, tetapi betul-betul bisa untuk mengubah orang. Bisa menjadikan orang menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Karena dihukum pun di dalam penjara bukan berarti mereka nyaman, saudara. Bukan berarti mereka justru merasa terhukum, saudara. Justru bisa jadi mereka merasa nyaman. Bahkan mereka bisa bertemu dengan gembong-gembong penjahat lagi. Dan ketika keluar dari penjara, lepas dari hukumannya, mungkin dia bisa menjadi penjahat yang lebih hebat lagi. Jadi lebih baik hukum administrasi itu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.